sekitarnya ini justru bisa membawakan masyarakat yang bisa lebih berdaya, lebih bahagia, aman, tertib, makmur, sehat semuanya, lingkungannya bersih, terkendali, atau dalam bahasa yang paling simpel adalah yang paling singkat, sustainable gitu. Siap juga untuk jangka panjang akan lebih berdaya. Nah, kita akan bersama-sama di sini persamaan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Jakarta, kita akan membahas mengenai bantuan keuangan khusus atau BKK Kalurahan untuk menuju Kalurahan yang sustainable. Tentunya saya nggak sendiri, kalau sendiri nanti jadi monolog ya. Jadi saya bersama dengan dua orang tamu kami. Yang pertama ini beliau adalah Kasubag Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang di Sepertaru DIY, ada Ibu Desti Ika Janti Esos MSC. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Isya, terima kasih, insya Allah sehat. Hari ini jalan-jalan ke banyak tempat, banyak acara ini. Betul, tadi sudah satu forum dengan Pak Lurah, narasumber yang lain juga hari ini. Jadi agak terburu-buru. Oke, tapi tentunya tetap semangat ya. Iya, insya Allah sehat. Baik, dan selain Bu Gesti, kita juga bersama dengan Bapak Lurah dari Catur Harjo, Bapak Agus Sutanto. Bapak, gimana kabar? Oke, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nggak boleh apa gitu Pak buat saya? Belum. Belum. Saya nanti episode berikutnya saya tanya. Oleh cabai. Oleh cabai, boleh Pak, saya suka yang pedes-pedes itu. Pak, ini kita akan berbicara mengenai BKK Kalurahan untuk menuju Kalurahan yang sustainable. Nah, saya akan ke Bu Gesti dulu nih Bu, kalau terkait dengan BKK Kalurahan ya, ini sebenarnya apa sih itu bantuan keuangan khusus ini dan apa tujuannya? Ya. Baik Mbak Isya, terima kasih. Kalau bantuan keuangan khusus Kalurahan ini sebenarnya merupakan amanah dari Pergub nomor 100 tahun 2020. BKK itu didefinisikan kalau di Pergub itu kurang lebihnya adalah bantuan kepada pemerintah Kalurahan, itu berupa uang, kemudian ditransfer, ada dua mekanisme metode transfernya itu, tetapi yang poin pentingnya adalah untuk mendukung pencapaian target urusan keistimewaan pertanahan. Nah, tadi kalau saya sampaikan ada dua mekanisme ini menurut Pergub nomor 100 tahun 2020. Mekanisme yang pertama ini melalui transfer dari pemerintah kabupaten. Jadi pemerintah daerah DIY melalui pemerintah kabupaten memberikan transfer kepada pemerintah Kalurahan. Nah, yang mekanisme ini digunakan untuk membiayai program kegiatan yang itu bertujuan untuk pemberdayaan ataupun peningkatan potensi masyarakat. Nah, yang kedua ini yang kami ampu secara langsung itu adalah BKK Kalurahan yang ditransfer langsung oleh Pemda DIY, dalam hal ini BPKA, itu kepada pemerintah Kalurahan ya Pak Lurah ya. Nah, di situ digunakan untuk membiayai program kegiatan yang memang menjadi kebijakan strategis Bapak Gubernur. Ada 11 poin kebijakan strategis Bapak Gubernur di urusan keistimewaan. Untuk urusan pertanahan ini berupa penerapan administrasi tanah desa. Kemudian kalau kita berbicara apa tujuannya, mohon izin mungkin kita harus menarik ke atas, yaitu ke tujuan negara. Tujuan negara sebagaimana tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada tujuan kesejahteraan. Kemudian kita tarik ke bawah lagi ada visi Indonesia Emas 2045. Di situ tujuannya itu adalah kesejahteraan rakyat Indonesia yang semakin meningkat dengan juga peningkatan kualitas dari sumber daya manusia. Nah, kebetulan dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan, Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki privilege, kalau saya bilang privilege ya, privilege berupa dana keistimewaan yang bisa digunakan sebagai katalisator untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, ini tugas kita bersama melalui BKK kepada pemerintah Kalurahan untuk bisa membawa aliran dana keistimewaan ini sampai kepada masyarakat. Nah, sebagaimana kita tahu Mbak Isya, masyarakat itu kan belum bisa secara langsung meraih dana keistimewaan karena belum ada bridging regulasinya. Kemudian nanti dari sisi pengendalian juga akan lebih sulit. Maka disusunlah regulasi terkait dengan BKK Kalurahan ini. Kemudian Kalurahan ini kita tempatkan sebagai representasi dari masyarakat itu sendiri untuk mencapai tujuan pengaturan keistimewaan berupa mewujudkan kesejahteraan maupun ketentraman
masyarakat. Gitu Mbak Isya. Itu berarti kalau masyarakat sebagai representasi, maka mereka ini bukan objek ya, tapi sama-sama bareng nanti mereka yang akan bergerak, yang ikut mengelola dan sebagainya gitu. Betul, nanti bisa dikonfirmasi kepada Pak Lurah siapa yang bergerak, kemudian siapa yang menjadi penggerak, itu nanti akan ada sendiri Mbak Isya. Oke, ini kan kalau diantaranya mungkin tadi disampaikan ada pengadministrasian pertanahan. Ini kan sasarannya kan tentunya agar nanti dari administrasi bisa terdata dengan jelas, lalu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang miskin atau membutuhkan dan sebagainya. Ini kalau bentuk-bentuk realnya seperti apa sih Bu pelaksanaannya? Iya. Berarti kita tidak bisa lepaskan juga dari regulasi yang lain. Jadi untuk melaksanakan BKK Kalurahan itu ada 2 regulasi. Yang pertama adalah Pergub nomor 100 itu tahun 2020, kemudian sudah diubah dengan Pergub 37 tahun 2021. Nah, yang kedua adalah Pergub Penugasan Urusan Keistimewaan, itu Pergub nomor 13 tahun 2022. Jadi BKK Kalurahan ini digunakan untuk mendanai penugasan urusan keistimewaan yang diberikan kepada pemerintah kalurahan. Nah, penugasan itu antara lain untuk inventarisasi, pengumpulan data begitu, kemudian untuk pencatatan setiap perbuatan hukum yang ada di atas tanah kesultanan, tanah kadipaten maupun tanah kalurahan yang asal usulnya dari hak enggaduh. Kemudian ada penerbitan SKT atau surat keterangan tanah. Nanti setiap masyarakat yang akan menggunakan tanah kesultanan, tanah kadipaten maupun tanah kalurahan ya Bapak, itu pasti akan bersinggungan dengan pemerintah kalurahan melalui permohonan surat keterangan tanah itu. Kemudian yang keempat adalah pemantauan maupun penertiban terhadap pemanfaatan tanah itu sendiri. Nah, selain itu ada penanganan permasalahan, dan yang terpenting itu sebenarnya adalah mewujudkan tertib administrasi pertanahan itu sendiri. Jadi setiap pemanfaatan tanah kalurahan untuk optimalisasi budidaya pertanian yang dikelola oleh masyarakat di BKK ini nantinya harus diregister oleh pemerintah kalurahan, kemudian dilakukan pencatatan, dan setelah itu yang pasti kita harus tidak boleh mengubah fungsi ya Bapak ya. Jadi kalau memang fungsinya pertanian, maka kita optimalkan melalui budidaya pertanian, bisa pertanian tanaman pangan, hortikultura, kemudian ada perikanan maupun peternakan ya Bapak ya, yang selama ini sudah dilaksanakan seperti itu Pak. Oke, ini tentu juga pemirsa juga perlu tahu juga ini sebenarnya kalurahan yang bisa mengakses ini yang seperti apa. Tapi sebelum ke pertanyaan itu, Bu Gesti, saya pengen ke Pak Lurah dulu. Kalau dari Catur Harjo sendiri dulu, gimana nih awalnya kemudian bisa mengakses BKK ini sendiri, Pak? Ya, awalnya kan dengan adanya Pergub 100 2020 bahwa kalurahan bisa mendapatkan BKK ke kalurahan langsung, tidak melalui OPD. Itu yang kami serap dan sesuai dengan visi misi Ngaso Dalem Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa tanah kesultanan dan tanah khas desa untuk membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta khususnya. Poin apa kemudian yang menjadikan Catur Harjo ini menjadi berhak untuk mengakses BKK? Kalau dari sudut pandang Pak Lurah sendiri gimana? Menurut kami potensi di Kalurahan Catur Harjo memang untuk pertanian masih sangat berpotensi, dan untuk potensi yang kita kembangkan karena nilai ekonominya juga sangat tinggi, itu budidaya cabai. Budidaya cabai. Oh, makanya tadi mau olah-olah cabai buat saya, Pak ya. Saya juga mau, Pak. Berarti besok bawanya 2 kilo ya, Pak ya. Ini kalau ibu-ibu tuh 1 kuintal. Kebanyakan, bingung saya naruhnya di mana nanti, Pak. Ya, saya kembali ke Bu Gesti. Ini kalau seperti Catur Harjo, kemudian juga mungkin kalurahan yang lain yang juga ingin mengakses, apa sih kriterianya ini untuk bisa mengakses ini, Bu? Baik, Mbak Isya. Jadi semua kalurahan itu mendapatkan hak yang sama untuk mengakses BKK Kalurahan di urusan pertanahan ini, atau tadi yang penerapan administrasi tanah desa. Ya. Tetapi ada beberapa poin yang memang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, Bapak Wakil Gubernur di tahun 2022 awal itu sudah menerbitkan surat yang mencantumkan beberapa kapanewon miskin yang menjadi prioritasnya pembangunan. Ya. Yang di BKK ini juga kami prioritaskan untuk 15 kapanewon miskin tersebut. Jadi semua bisa mengakses, tetapi prioritasnya ada pada 15 kapanewon miskin tersebut. Kebetulan di tahun ini
ada beberapa kapanewan miskin yang masuk, yaitu di Tepus, kemudian Kokap, Pengasih, Imogiri, dan juga di Tempel. Nah, yang kedua, ini di kelurahan tersebut terdapat masyarakat miskin yang memang mempunyai keterbatasan untuk mengoptimalkan tanah kelurahan yang ada. Jadi mungkin di Kelurahan Caturharjo terdapat tanah kelurahan yang belum dimanfaatkan, tetapi ketika masyarakat miskin itu mencoba mengakses, mereka tidak punya sumber daya. Gitu. Nah, ini menjadi salah satu kategori yang kami pertimbangkan. Kemudian selanjutnya di situ terdapat tanah kelurahan yang belum dioptimalkan, tadi asal usulnya adalah hak anggaduh. Jadi di luar itu memang kami belum bisa memfasilitasi, karena sesuai Pergub ini adalah penerapan administrasi tanah desa. Dalam hal ini adalah yang asal usulnya anggaduh. Kemudian kelurahan tersebut sudah menetapkan peraturan kelurahan yang memuat bidang-bidang tanah kelurahan yang ada di kelurahan tersebut. Kemudian terdapat tanah yang memang potensial untuk dioptimalkan. Ada tanah yang potensial itu ya tidak tentunya. hanya mangkrak atau belum dioptimalkan, tapi potensial juga untuk dioptimalkan. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, ini selalu ada di dalam setiap proposal yang maju di Dinas Pertanahan Tata Ruang, itu adalah pemerintah kelurahan dan juga pemerintah kabupaten, jadi tidak hanya sendiri, itu mempunyai komitmen terhadap peningkatan tertib administrasi pertanahan di kelurahan tersebut, kemudian mendukung proses reforma agraria berupa penataan aset dan akses di kelurahan itu, kemudian adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu menjadi poin-poin penting yang kami pertimbangkan betul-betul. Jadi berarti nanti dari kelurahan beserta dengan masyarakat itu harus menyiapkan proposal gitu Ibu untuk bisa mengajukan ini. Proposal itu isinya apa-apa saja, kemudian persyaratan harus diperlengkapi apa saja gitu. Baik, kalau proposal itu sebenarnya mudah untuk disusun selama kita mengetahui apa potensi yang ada di kelurahan. Jadi memuat paling tidak latar belakang itu berisi nanti tujuannya apa sih, kemudian kenapa ingin meraih, misalnya ingin mengentaskan kemiskinan yang ada di kelurahan. Berarti tersebut. kondisi yang ada di sekitarnya masyarakat seperti apa disampaikan ada gitu ya. potret terhadap kondisi existing di kelurahan tersebut, kemudian yang ingin dicapai apa, kemudian kesesuaian dengan RPJMK. Gitu. Kemudian di dalamnya juga memuat selain tujuan penggunaan, nanti ada KAK maupun RAB. Kalau RAB itu apa ya? Rincian anggaran biaya yang diajukan. Di situ sudah harus lengkap semua. Termasuk dulu juga mengajukan RAB-nya juga menyusun langsung ini Pak? Iya. Itu silakan. 1 tahun sebelum. Dari 1 tahun sebelumnya sudah. Iya. Itu berdasarkan masukan dari masyarakat atau gimana prosesnya dulu itu Pak waktu analisa. penyusuan? Kita membuat tim di kelurahan, kita membuat tim untuk analisa seberapa banyak kebutuhan dalam budidaya cabai per 1000 meternya. Akhirnya kita menemukan hitungan, akhirnya kita rangkum dalam proposal, dalam RAB untuk meraih BKK untuk pemanfaatan tanah kelurahan. Prosesnya susah nggak Pak? Dulu ribet nggak Pak? Saya Pengen kira tahu enggak. saya. Enggak ya? Enggak. Bener ya Pak ya ini? Iya. Bukan karena dicubit sama Bu Gesti. Semua kelurahan bisa. Semua kelurahan bisa. Yang penting mau. Ya? Iya, yang penting mau, betul. Kemudian setelah di Caturharjo ini sudah bisa mengakses BKK sendiri Pak. Ini kalau di sana kondisinya Pak yang real gitu ya. Ini terkait dengan keluarga miskin itu ada berapa Pak yang ikut mensukseskan juga dalam program BKK ini? Untuk 2 tahun ini kita sudah menyerap 60 kakak miskin. 60 kakak miskin. Iya, 60 kakak miskin yang kita alokasikan untuk budidaya cabai dan untuk kambing. Dan kambing juga. Di tahun ini cabai dan kambing. Iya, Bapak kalau melihat sendiri sebagai lurah gitu, sebelum ada akses BKK dengan sekarang berjalan ini, perbedaan kondisinya seperti apa Pak? Ya kita sudah membuktikan sendiri perbedaannya kan, karena kita bisa mengalokasikan khusus petani miskin untuk mengelola tanah kas kelurahan atau tanah kas kesultanan. Karena kalau belum nggak adanya dana keistimewaan ini kan, nggak ada DAIS ini, kita cuma ke OPD tertentu. Iya. Jadi kan nggak bisa untuk mengakses warga miskin kami. Kalau pada saat pelaksanaannya apakah ada aturan-aturan yang memang harus diikuti gitu Pak terkait dengan
BKK ini untuk mengelola tanah yang memang bareng-bareng dengan anggaran ini, atau kadang kan kalau ini lahannya sendiri kan kita bebas nih Pak untuk mau seperti apa. Nah setelah ada anggaran khusus ini apakah ada prosedur tertentu? Nah, kalau untuk kita juga membuat ketentuan, jadi yang difasilitasi dengan DAES ini kan harus tanah kalurahan atau tanah Harus tanah kesultanan. kalurahan, Tanah betul. pribadi tidak boleh. Iya. Nah, terus untuk pemanfaatan tanah agar tanah untuk pertanian itu masih bisa kita pertahankan, kan banyak tempat-tempat lain sekarang wis jadi bangunan. Nah, dengan adanya pemberdayaan ini kan harapan dari kami mungkin bisa mempertahankan tanah kesultanan dan tanah kalurahan ini untuk budidaya cabai yang nilai ekonominya sangat tinggi. Kemudian kalau proses controllingnya pelaksanaan ini bagaimana nih Bu Gesti? Kalau yang selama ini kami laksanakan tentu masih tetap berdasarkan Pergub nomor 100 tahun 2020 dan perubahannya Mbak Isya. Jadi Bupati bersama-sama dengan OPD Pengampu Kebijakan Strategis Gubernur yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dalam hal ini, kemudian dengan melibatkan Paniradio dan BPKA, kemudian DPTR Kabupaten maupun OPD terkait, misalnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kami libatkan juga, kemudian ada Dinas Kelautan dan Perikanan itu kami libatkan juga. Nah ini kalau di Pergub itu memang kita harus menggunakan sistem informasi pengendalian keistimewaan atau kalau yang sering kita kenal sekarang ini adalah KNES gitu, itu dari Paniradio Keistimewaan. Nanti di setiap akhir triwulan itu kami harus menyampaikan pelaporan kepada gubernur melalui Paniradio Pati dengan tembusan inspektorat dan BPKA. Tetapi di luar sistem itu kami juga sudah merancang sebuah dashboard untuk memudahkan kami dalam memvisualkan data hasil monitoring dan evaluasi dengan berpartisipasi juga sepenuhnya dari pemerintah kalurahan. Ini melalui kendali kalurahan istimewa berbasis spasial. Jadi kalau di KNES itu sifatnya adalah tabular dan numerik, maka kami selaku pengampu kebijakan strategis gubernur yang kaya akan data informasi geospasial ini kami manfaatkan Mbak Isya. Jadi nanti setiap bulan itu kami meminta partisipasi dari pemerintah kalurahan untuk mengisi form online. Form online ini kurang lebih sama dengan form Monef yang biasanya, tetapi bisa langsung diintegrasikan ke dalam comment center kami dan nanti langsung tampil di dalam dashboard kami, yaitu tadi kendali kalurahan istimewa berbasis spasial itu. Nanti di dalamnya sudah ada data bidang, data persil begitu, data persil tanah kalurahan yang dioptimalkan, kemudian berapa jumlah kakak miskin yang memanfaatkan di atasnya, kemudian komoditasnya apa sih, apakah hanya cabai saja atau mungkin di kalurahan lain itu ada yang jahe, padi seperti itu. Jadi tidak hanya satu komoditas, di masing-masing bidang bisa berbeda. Kemudian kalau tadi Pak Lurah ngendiko ada peternakan kambing juga, nah ini nanti kita akan tahu positioningnya. Di persil 1 misalnya ini digunakan untuk budidaya cabai, di persil 2 untuk peternakan kambing. Nah dari situ nanti juga akan langsung muncul progres fisiknya berapa persen, kemudian keuangan yang sudah direalisasikan berapa persen, itu akan muncul di dalam dashboard itu. Nah, kenapa kami harus memunculkan dashboard ini sementara sudah ada KNES? Karena dashboard ini kan menyajikan informasi secara visual dan itu akan meminimalisir proses kesalahan dalam interpretasi data. Kalau di Visi Indonesia Emas itu pemerintah itu meletakkan kebijakan itu harus bersumber pada data yang akurat dan mutakhir. Maka kami menyongsong itu melalui dashboard ini, dan ini kami laksanakan secara reguler setiap bulan gitu Mbak. Oke, ini berarti kan ada proses pelaporan yang dilakukan, ada beberapa istilahnya aplikasi gitu ya yang dibuat untuk memudahkan agar ya keduanya masing-masing controllingnya ke depannya juga lebih mudah gitu. Ini kalau pelaksanaannya Pak di Catur Harjo sendiri itu person in charge, penanggung jawab dari masing-masing itu pembagiannya gimana Pak? Maksud pembagian itu? Pembagian misalnya yang nanti yang bertanggung jawab untuk pelaporan, untuk yang di aplikasi yang dimasukkan ke dashboard, untuk yang di KNES dan sebagainya itu bagaimana? Ya, karena kan kita di kalurahan itu kan suatu kelembagaan, suatu pemerintahan itu kan kita sudah ada tupoksinya masing-masing.
pengadministrasian di bidangnya sekretariat, di pertaniannya di bidang kemakmuran gitu. Jadi kan kita saling. Dan alhamdulillah untuk di Catur Harjo sudah berjalan dengan kita membuat tim, tim koordinator untuk memantau kegiatan pemanfaatan ini di lapangan, dan administrasi sudah kita siapkan semua. Kalau di lapangan itu pernah ketemu yang unik apa gitu Pak, atau gimana gitu selama ini berlangsung gitu, bisa cerita juga? Ya, Nek. Kalau untuk di Catur Harjo alhamdulillah untuk yang unik belum, karena kita sudah persiapkan dari awal. Penggarapnya itu kan kita seleksi. Bukan asal keluarga miskin saja, tapi keluarga miskin yang mau berusaha. Tapi kalau cuma keluarga miskin tidak mau kan belum percuma. tentu dia mau ya Pak ya. Oke, jadi ini dari awal memang sudah disiapkan dengan matang benar gitu. Jadi selama ini pada saat proses berjalan aman lancar ya Pak ya. Jadi harapan ini kan kita fasilitasi, kita support. Harapannya nanti keluarga miskin itu bisa keluar dari data kemiskinan, paling tidak mengurangi kemiskinan. Tapi kalau yang memang miskin tapi tidak mau berusaha, ya kita tinggal. Ya, nanti jalan di tempat ya Pak ya. Udah 2024 ini masih gini, terus diajak nggak bisa diseret-seret, nggak kan, bisa gitu. Konsisten kita kan menerima program ini untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada. Iya betul. Berarti ini sebelum mengajukan proposal jauh-jauh hari memang sudah menyiapkan betul, termasuk ini nih keluarga miskinnya datanya kan sudah ada ya Pak. Ini kira-kira yang akan dimasukkan atau direkrut tuh yang ini nih yang akan mau bersedia itu memang sudah disiapkan jauh-jauh hari ya Pak ya. Ya, kita komunikasi dengan Bapak Ibu Dulu setempat. Jadi keluarga miskin yang mau berusaha di bidang cabai, yang mau berusaha di bidang peternakan, mohon untuk didata, sehingga nanti kita pas menerima ini kan data kita sudah siap. Ya. Oke, ya betul. Bisa betul. Ini kalau dari proses pelaporan itu kan mungkin ada tidak Ibu, ada selama berjalannya waktu ini berlangsung ada masukan-masukan dari masyarakat, atau mungkin ada satu temuan sehingga ini ke depan harus ada yang disesuaikan nih, tidak yang seperti ini. Apakah ada seperti itu Ibu? Kalau temuan mungkin minim ya Bapak ya, selama ini yang sampai laporannya kepada kami itu mungkin tidak ada ya, 1-2 mungkin minor ya Pak ya, mungkin terkait dengan administrasinya. Tetapi kalau koreksi kepada kami mungkin nantinya kami harus bisa mengukur Mbak, mengukur sejauh mana sih BKK Kalurahan ini sudah berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, karena kebetulan BKK Kalurahan ini juga kita tagging kepada RB tematik untuk pengentasan kemiskinan. Jadi sudah ada indikatornya di sana, tetapi harus kita selaraskan kembali supaya ini bisa diimplementasikan untuk mengukur BKK Kalurahan. Dan ini juga sudah menjadi target kinerja kami, Mbak Isya. Maksimal mungkin tahun depan kami sudah harus mengukur atau menyusun indikator penilaian itu. Oke ya, nanti akan ada indikator penilaian juga ini ke depannya. Termasuk juga ini kan berupa sebenarnya kan stimulus ya Ibu ya, atau katalisator gitu, supaya ya lebih cepet gercep satset gitu, bisa lebih mandiri gitu. Jadi setelah ini nanti usai ini kira-kira ke depan akan seperti apa, juga akan menyesuaikan juga masukan dari masyarakat yang lebih pas atau bagaimana? Iya Mbak Isa, jadi memang menuju ke kemandirian itu di tempat kami sudah ada tenaga ahli pendamping sebenarnya. Nah, tenaga ahli ini bertugas untuk membantu kami merumuskan persiapan menuju kemandirian pemerintah kelurahan itu dan warga miskin yang sudah mengoptimalkan pemanfaatan tanah kelurahan tadi. Nah, untuk tahun pertama itu ada di tahap berkembang. Kalau kami rumuskan itu ada di tahap berkembang, di mana kita kami ya Dinas Pertanian dan Tata Ruang, kemudian OPD terkait itu melakukan pendampingan terhadap kelurahan maupun warga masyarakat dalam proses perencanaan program kegiatan. Dan di situ mungkin nanti dibuka seluas-luasnya penggalian potensi masyarakat. Kemudian kami juga melakukan koordinasi terhadap penataan aset dan akses. Jadi penataan akses itu nanti sejauh mana tanah kelurahan ini bisa dioptimalkan, kemudian memberikan imbal balik yang seimbang kepada kelurahan maupun warga
masyarakat yang melaksanakan BKK Kalurahan. Kemudian di tahun kedua ini merupakan tahap fase maju begitu. Nanti kita mencoba melakukan pendampingan untuk melakukan kemitraan atau membuka jejaring yang itu bisa meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi. Kemudian di tahun terakhir karena BKK Kalurahan di urusan pertanahan ini komitmennya berjalan selama 3 tahun. Di tahun terakhir ini adalah fase mandiri. Di sana nanti harapannya sudah terwujud kolaborasi program, kemudian sudah terwujud tertib administrasi pertanahannya begitu. Nah, di sini nanti harapan kami bersama-sama dengan pemerintah Kalurahan kita bisa menyiapkan baik kelembagaannya maupun SDM-nya agar fase ini berjalan secara mulus dan transisinya menuju fase yang sustainable tadi itu bisa sukses. Gitu. Karena kalau transisinya itu nanti ada miss aja, ini bisa sayang ini yang sudah dilakukan selama 3 tahun tentunya. Betul. Ya. Ini dari Catur Harjo sendiri gimana persiapannya untuk menuju proses mandiri Kalurahan mandiri ini, Pak? Untuk Catur Harjo untuk menuju Kalurahan mandiri kita siapkan. Dari yang tahun ini kita sudah memberi fasilitas ke petani milenial untuk ikut kecimpung dalam budidaya cabai. Dan alhamdulillah tahun ini sudah kita fasilitasi, namun baru sedikit. Dan insya Allah nanti di tahun ke depan petani milenial itu yang mengelola setelah nanti kita tidak mendapatkan BKK lagi. Jadi nanti kalau petani miskin nanti suruh mengelola sendiri kan nggak bisa. Kita masukkan petani milenial, harapan nanti petani milenial ini membuat koperasi mewadahi petani-petani miskin. Jadi nanti ke depan kalau sudah nggak ada BKK, sudah mendapatkan BKK kan sudah bisa berdiri dengan koperasi. Ini Catur Harjo tahun kedua ya Bapak ya? Berarti memang deket ya ini ya, sudah yang 1 tahun ketiga lagi. ini kan kita juga sudah menyiapkan. Kita sudah menyiapkan kan karena potensi dari petani milenial ternyata ada yang bisa mengelola sambal. Nanti jadi, ada sambal instan dan sebagainya gitu ya. Dikala harga cabai murah, turun harganya. Kita nilai jualnya masih aman dengan sambal ini. Tetap bisa meningkatkan nilai ekonomis dari cabai pada saat harga murah gitu. Ini berarti pada saat mengumpulkan lebih banyak jejaring networking itu sampai kemana saja ini Pak? Ya baru ke lingkup kelurahan aja dulu. Baru lingkup kelurahan ini. Tapi ya? untuk promosi cabenya sudah agak bagus. Sampai kemana Pak cabenya ini yang sudah? Sambalnya tadi itu Pak. Bisa tak bawa. Bapak ini janji-janji mulu. Sudah petani milenial. Nama brandnya? Nama brandnya sudah ada. Sambal Catur Harjo. Omah apa itu? Tapi labelnya petani milenial. Omah sambal petani milenial. Oke, menarik ya, Omah sambal petani milenial. Nanti dengan ini kita bisa memunculkan, insya Allah menjadi pabrik sambal. Iya betul. Karena di tahun 2024 Kalurahan Catur Harjo ini juga mengusulkan dapur sambal gitu Mbak. Dapur sambal diajukan. Jadi harapannya dari komoditas cabai itu ada nilai tambahnya yang bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih lagi. Punya senjata gitu ya. Nanti 2024 ada senjata lebih. Itu untuk pengaman. Oke, mau harga turun kita tetap aman. Nanti kita lanjut lagi Pak Lurah dan juga Bu Gesti untuk ngobrol-ngobrol lagi. Tentunya juga Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi usai jeda.
Dan kita balik lagi tentunya masih di podcast Dispertaru Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Dewi masih memandu podcast kali ini. Tentunya saya masih bersama dengan dua orang tamu kami yang membahas mengenai BKK Kalurahan untuk menuju Kalurahan yang sustainable. Yang pertama, beliau adalah Kasubag Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Dispertaru DIY, ada Ibu Gesti Ika Janti SOS MSc. Dan satu lagi kita juga bersama dengan Bapak Lurah dari Kalurahan Caturharjo, Pak Agus Sutanto, yang tadi cerita juga bahwa di Caturharjo sudah menyiapkan ada senjata untuk bisa eksis sustainable kalurahannya. Jadi nanti kalau misalnya harga cabai turun, walaupun harapannya tetap akan stabil terus ya Pak ya, tapi kan kita nggak tahu kondisinya akan seperti apa ya. Ini kita udah punya senjata di Caturharjo. Gimana dengan kalurahan lain? Jangan mau kalah ya, makanya kita bahas lagi tentang BKK Kalurahan. Lanjut lagi Bu Gesti dan juga Pak Lurah. Tadi baru cerita tentang sambalnya ya. Ini belum cerita, tadi kan ada peternakan juga ya Pak di sana ya. Gimana Pak di sana peternakannya? Di tahun 2023 ini kita sudah mengalokasikan BKK ini untuk budidaya kambing. Karena kambing kan potensi di daerah istimewa Yogyakarta masih sangat bagus karena kebutuhan di DIY untuk kebutuhan daging aja masih kita ambil dari luar. Betul, kadang memang harus mendatangkan gitu ya Pak ya. Kemudian ini kalau untuk kambing sendiri progresnya sampai sejauh ini seperti apa Pak? Untuk progres di tahun 2023 ini kita alokasikan kita kelompokkan dari 4 kelompok penerima. Sudah happy ya Pak ya? Ya, baru 4 bulan. Itu baru 4 bulan. Itu baru 4 bulan. Boleh, ini karena perjuangan bersama juga gitu ya, jadi bisa di posisi seperti sekarang ini. Bu Gesti kalau melihat seperti Pak Agus ini dari Caturharjo dan juga mungkin dari kelurahan yang lainnya yang sukses juga bisa menjalankan programnya sampai dengan nanti insya Allah tahun ketiga juga lancar ini. Ini dari dinas sendiri kalau lihat ini seperti apa nih? Masih akan ada yang muncul-muncul yang bagus-bagus seperti ini, atau mungkin ada juga beberapa yang PR tapi yang tadi disampaikan ada yang minor aja gitu ya? Gimana? Ya Mbak, memang tidak semua kelurahan yang melaksanakan itu dalam kondisi yang ideal gitu. Tetapi poin pentingnya adalah Kelurahan Caturharjo ini sudah menjadi inspirasi bagi kelurahan yang lain yang awalnya hanya ikut-ikutan proposalnya, karena Caturharjo ini kan kelurahan pertama di Kabupaten Sleman yang ikut terlibat di dalam BKK Kalurahan di urusan pertanahan. Itu mulai dari template proposal ini sedianya ya harus kita maklumi bersama ya Pak, tapi kan sudah ada keinginan dari kelurahan-kelurahan yang lain untuk mengatasi kemiskinan. Sama persis proposalnya, tetapi semangatnya juga tidak kalah dengan Kelurahan Caturharjo. Ini menjadi inspirasi yang semula hanya cabai saja, kemudian juga ikut mengarah ke peternakan, kemudian ada juga yang mengarah ke perikanan. Nah ini yang coba kami monitor setiap bulan, bagaimana progresnya, kemudian apakah ada kendala atau tidak. Kalau memang ada kendala, lebih cepat kami mengetahui, lebih cepat pula kami mengkoordinasikan dengan OPD terkait. Misalnya yang tahun ini ada salah satu kelurahan yang itu memang belum berjalan dengan baik, hanya karena cuaca, bukan hanya yang memang karena cuaca yang cukup ekstrim di tahun ini, itu tidak ada sumber air sama sekali di kelurahan tersebut. Nah ini memang belum berjalan dengan baik, tapi kami masih tetap terus memonitor bagaimana mereka berproses. Ternyata sudah mencari informasi penyediaan bibit, kemudian sudah bersiap melakukan penyiapan lahan, seperti itu pembersihan, kemudian pembelian mulsa dan lain sebagainya. Nah ini meskipun terkendala dengan musim cuaca begitu, ternyata tetap bersemangat, tetap optimis untuk melaksanakan. Nah, sementara di kelurahan lain yang memang lebih ideal, itu sudah bisa kita kuantifikasikan berapa sih produksi yang sudah dihasilkan, kemudian nilai produksinya itu berapa ketika dijual, seperti itu sudah. Nah yang lebih spesial lagi dari Kelurahan Caturharjo itu sudah ada tempat titik kumpul gitu ya Pak ya. Iya. Jadi ketika petani ini sudah
panen, maka sudah ada lembaga yang akan mewadahi Iya, itu. iya. Nah, mungkin nanti Pak Lurah bisa bercerita lebih Itu yang terpenting. Jadi tidak hanya ada hasilnya banyak, tapi wah ini mau dikemanakan, ini nggak ada yang Iya, nampung. jadi kan gitu. kita saling kolaborasi. Iya. Karena kan berhubung di Caturharjo kan potensi pertanian itu sangat bagus, dengan adanya fasilitas dari Anirarjo terkait dengan budidaya cabai ini kan untuk mendorong kami, BUMDes kami akhirnya bergerak di bidang itu, Iya. di bidang pusat pelelangan cabai. Jadi setiap petani yang kita fasilitasi dari ini penjualannya harus ke BUMDes. Iya. Jadi putaran uang itu sudah tidak keluar dari dan ke depan BUMDes ini juga memfasilitasi petani kalau mau beli mulsa, beli pupuk, beli obat itu sudah di BUMDes. Di situ juga gitu ya. Iya. Jadi uangnya muter untuk memakmurkan di Caturharjo. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan, pokoknya happy bareng-bareng, sehat bareng-bareng, sejahtera bareng-bareng gitu konsepnya ya. Dan yang untuk 2024 besok kita kembangkan lagi karena sesuai dengan visi misi nasional juga nih untuk menurunkan stunting. betul. Iya. Itu kita mencoba budidaya lele. Lele betul. Jadi nanti protein sebagian dari tinggi. hasil kan bisa untuk memberi ke warga stunting dengan gizi lele. Iya ya, untuk perbaikan gizi Nah, sebagian masyarakat hasil kan juga di bisa, antaranya. Oh ini berarti perencanaannya sudah sangat matang ya ini kalau dari Caturharjo ini ya Bu ya. Ya. Kalau saya kembali ke yang tadi disampaikan Bu Gesti itu manajemen resiko untuk kalurahan-kalurahan yang masih belum ideal ini mungkin tadi diantaranya dengan kondisi cuaca itu kemudian alternatifnya harus seperti apa Ibu supaya tetap bisa berjalan? Ya kami yang pasti tetap melibatkan OPD pengampu terkait dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY nanti Dinas Pertanian ini yang akan menggandeng masing-masing BLP ya Pak ya, Iya, BPP ya, BPP. di Kapanewon setempat. Kemudian kami juga menawarkan kepada pemerintah kalurahan apakah perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana anggaran biaya. Iya, penyesuaian, Karena itu ya. memang dimungkinkan melalui mekanisme nanti pengusulan penyesuaian rencana anggaran biaya, kemudian nanti kita bahas bersama dengan Panirajyo, kemudian BPKA, OPD pengampu kebijakan strategis, kemudian nanti akan dituangkan dalam sebuah berita acara. Nah ini opsi-opsi ini kami tawarkan di samping memang ketika kami melakukan monitoring, kami juga melakukan klarifikasi terhadap masyarakat yang memang sudah bersiap-siap untuk melaksanakan BKK Kalurahan ini. Jadi masyarakat itu di awal menyampaikan komitmen kami bersedia untuk dropping air seperti itu. Tetapi ternyata kondisi saat ini memang sumur gali warga masyarakat pun juga terdampak kekeringan. Jadi memang masih menunggu musim hujan dan juga nanti dimungkinkan untuk penyesuaian konstruksi anggaran. Oh, oke ya, jadi penyesuaian itu dimungkinkan juga tergantung kondisinya seperti apa. Jadi nggak yang kejam-kejam banget gitu. Ini nggak berjalan, coret gitu. Daripada tidak Remedi gitu. berjalan. Daripada nggak berjalan. Karena kan intinya kan bagaimana untuk bisa sustainable itu tadi ya masyarakat di kalurahan yang ada di kota dan juga di kabupaten. Baik, kalau terkait dengan target di 2024 ini kalau dari Kelurahan Caturharjo kan pengen juga yang tadi zero stunting itu ya Bapak ya, ada Iya. program itu sendiri. Ya, jadi- Kalau ini dari dinas sendiri seperti apa nih targetnya Ibu untuk pelaksanaan dari BKK ini sendiri? Ya, target kami memang sebagaimana sudah saya sampaikan tadi di fase terakhir mungkin untuk kalurahan yang sudah melaksanakan sejak tahun 2022 ini kan fase kemandirian. Jadi target kami memang tertib administrasi pertanahannya itu sudah bisa terwujud. Kemudian di dalamnya ketika ada tanah kasultanan maupun tanah kadipaten termasuk tanah kalurahan yang asal usulnya Anggado itu belum bersertifikat, ini sudah dalam proses pemberkasan oleh pemerintah kalurahan. Kemudian terhadap pemanfaatan tanah kalurahan yang belum berizin, ini sudah diproses perizinannya karena memang penerapan administrasi tanah desa itu tidak hanya budidaya pertanian itu hanya salah satu contoh nyata terhadap penerapan administrasi tanah desa karena dari bidang tanah yang itu existingnya adalah pertanian,
digunakan untuk pertanian. Nah, penerapan administrasinya ada di situ. Nah, tapi harapan kami di tahun ketiga itu memang sudah lebih settle lagi administrasi pertanahannya. Oke, ini berarti kalau administrasi sekarang sudah lebih rapi, sudah terbiasa Pak ya di Catur Harjo ya? Iya, alhamdulillah sudah berjalan. Selepas 3 tahun ini nanti kira-kira tetap aman kan ya Pak ya? Insya Allah. Administrasian ini ya? Insya Allah, karena dengan adanya pengawasan tentunya nggak bakal. Tidak bakal lepas, Iya, jadi akan betul, tetap iya. tercatat dengan rapi gitu. Pak, kalau tadi disampaikan stunting itu kan juga menjadi satu rencana yang dimasukkan juga 2024 itu di Catur Harjo. Bapak ada rencana juga kah nanti 2024 setelah selesai ini semua akan mencoba untuk melebarkan jejaring-jejaringnya, networkingnya di luar dari kalurahan gitu Pak? Kalau untuk keluar dari kalurahan mungkin kita belum sampai ke arah sana ya, memang karena ketugasan kita kan kewilayahan. Kewilayahan kan kita fokus dulu ke wilayah Catur Harjo. Kalau support dari dinas mungkin untuk membantu supaya contohnya pemasaran dari hasil ini yang tadi contohnya cabai itu ya Pak ya, sambal itu. Dari dinas gimana nih kira-kira ke depannya, apakah akan dikaitkan sinergi dengan dinas yang lain juga atau PD terkait supaya hasil-hasilnya ini juga bisa berdaya, bisa punya jejaring yang lebih luas ini Bu? Kalau dari kami, ini kebetulan tenaga ahli kami itu sudah mempunyai jejaring yang luas dan memang concern terhadap pemberdayaan, sehingga sudah mulai dirintis kira-kira stakeholder swasta maupun pemerintah mana yang ini bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah kalurahan. Misalnya kalau kemarin dicontohkan itu diceritakan kepada kami ketika ada cabai yang tidak layak sortir, itu nanti bisa dioptimalkan dalam bentuk lain dan sudah ada jejaring swasta yang siap menampung untuk itu. Jadi memang kami kalau bahasa Jawanya itu apa ya Mbak? Mapak kayak atau gimana ya? Ngecak ke? Iya. Oh sama-sama bahasa Jawa. Jadi mengarahkan begitu dan sudah mencarikan jejaringnya itu sendiri. Kemudian kalau untuk koordinasi dengan OPD terkait lain, kami tentu karena kami ini tidak hanya mengampu urusan pertanahan tetapi juga urusan tata ruang, maka kami leluasa bergerak untuk berkoordinasi dengan dinas koperasi dan UKM misalnya, kemudian dinas pertanian terkait dengan peningkatan hasil panen seperti itu. Nah ini memang sudah kami siapkan. Oh iya, jadi Bu Gesti cerita itu saya jadi ingat, iya benar ya, kadang cabai itu kan juga ada ini ya Pak ya, ada grade-nya gitu, ini yang bagus, ini yang nggak layak untuk ini, itu juga Kalau kita sudah kalau gimana grade Pak? yang sudah masuk di harga jual, di harga pasar, Iya. misalnya sudah tidak layak, kita masukkan ke produk sambal tadi. Oh iya Lebih betul tinggi ya. nilai ekonominya lagi. Jadi ada alternatifnya itu tadi Iya, ya. jadi kan membuat sambal itu kan tidak hanya cuma di harga murah saja. Di pasca hasil produk kurang bagus kan bisa dibuat Diolah untuk sambal. lagi gitu Iya. ya. Ini Bapak cerita sambal terus saya kemecer Pak jadinya Pak. Habis ini langsung Main sana. di Catur Harjo. Besok ditambah lelenya loh, Sama Mbak. lele goreng ya Pak ya. Besok lele goreng pakai ini. Sambelnya Pak. Sama sambelnya harus yang nampol Pak. Sate sambelnya, kambingnya Pak. belum Pak. Oh, sate kambingnya. Pak ini kalau terkait dengan harapan, nah Bapak selaku lurah dari Catur Harjo sendiri ada harapan seperti apa Pak ke depannya ini Pak? Untuk harapan mungkin walaupun kita nanti sudah berjalan selama 3 tahun pengawasan dan pendampingan harus selalu dilaksanakan oleh OPD terkait. Jadi jangan sampai nanti setelah program ini selesai atau berjalan nanti kita ditinggal. Jadi tidak ada pendampingan, tidak ada pengawasan. Harapan kan kerjasama sinergi ini harus kita jalin terus. Jadi walaupun nanti sudah 3 tahun berjalan kita mendapatkan DAIS ini, kan kita tetap kita pantau terus perkembangannya seperti apa, dan harapan kami ke depan kan yang kita naikkan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui petani milenial. Petani milenial Karena itu kan kalau nggak kita support dari petani milenial mungkin 5-10 tahun ke depan petani kita sudah habis. Betul. Jadi untuk regenerasi kan kita memang
menyesuaikan juga dengan perkembangan sekarang tapi ya kan Pak dengan ya. adanya petani milenial, harapan dari kami bisa sebagai pendorong motivasi ke masyarakat kami yang muda-muda untuk bertahan bertani. Betul. Pertanian perlu tetap harus kita uri-uri karena kita ini makhluk hidup ya, butuh makan nih. Kalau nanti nggak ada yang mau bertani, jumlah penduduk lebih banyak, nambah terus ya Pak ya. tapi pertanian berkurang. Iya, lahannya tetap Lahan itu berkurang. aja. Lahannya nggak Berkurang. bisa Berkurang. berkurang Iya. betul. Karena yang ditanam jadi gedung-gedung, Pak. Baik, Bu Gesti, ini tentunya kalau kita harapannya dari BKK ini tadi kan dari Catur Hadi sudah menyampaikan. Mungkin dari kalurahan yang lain gitu pernah juga random menyampaikan harapan-harapan dari masing-masing kelurahan ke depannya. Setelah selesai ini apakah nanti masih akan ada monitoring atau program-program lanjutan, misalnya ada pelatihan lebih lanjut gitu, karena kalau pas ditinggal pas sayang-sayangnya nanti kangen ya Pak ya. Ini kita sudah siapkan milenial tadi. Oh iya gitu ya. Di antaranya senjatanya itu. Gimana Bu Gesti? Iya Mbak, kalau terkait dengan ini pasti kami akan menggandeng Dinas Pertanian ya untuk tetap melakukan pendampingan dari aspek budidayanya dan juga nanti dari aspek nilai tambahnya, jadi pasca panennya akan seperti apa. Sehingga meskipun dana keistimewaan ini sudah stop Bapak melalui BKK Kalurahan, tetap kita sudah menyiapkan kelembagaan tadi bisa kita optimalkan, kemudian pendampingan dari sektor-sektor juga bisa kita berdayakan. Selain itu juga penataan akses ini tidak bisa hanya berjalan dalam waktu 3 tahun atau 4 tahun, pasti akan terus berlanjut Mbak. Perlu proses juga. Betul. Baik Bu Gesti, ini buat yang terakhir, kalau masih ada informasi atau himbauan kepada pemirsa silahkan bisa disampaikan. Kalau dari saya mungkin pemerintah kalurahan mari kita sama-sama menyukseskan atau mendorong perwujudan tujuan pengaturan keistimewaan, yaitu kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Melalui apa? Salah satunya adalah BKK Kalurahan melalui urusan keistimewaan. Di situ kita bisa melakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap tanah kalurahan tanpa mengabaikan aspek tertib administrasinya. Oke ya, jangan lupa tetap tertib administrasi. Matur nuwun sangat Bu Gesti, Pak Lurah matur nuwun. Terima kasih. Sudah menyediakan waktu panas-panas ke sini, tapi lupa bawa cabenya. Tambah panas. Dan pemirsa, demikian podcast kami untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua untuk bisa berdaya, aware juga dengan kondisi yang ada di sekitar kita, dan kita sama-sama sukseskan bagaimana BKK Kalurahan ini bisa berjalan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Saya Isha Dewi, sampai bertemu dalam podcast selanjutnya.